Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke Lojoni Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase vegetatif dan tentunya juga belajar yang sudah mulai masuki program generatif. Untuk hari ini temanya seputar perawatan durian ketika sudah memasuki musim penghujan. Jadi yang kemarin perawatan pasca panen ketika yang sudah berbuah, dan sekarang ini kita berada di blok yang atas yang mana lebih dominan ke varietas atau jenis duri hitam. Jadi memang Mas Angga ini untuk blok yang atas ini memang lebih diutamakan untuk jenis duri hitam karena lebih untuk di sini lebih adaptif dan hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan jenis yang lain. Dan tentunya semua disesuaikan dengan kondisi lahan dan juga MDPL mungkin lah ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang apa saja tahapan-tahapan ketika sudah memasuki musim penghujan, baik yang itu masih dalam fase vegetatif atau pertumbuhan, dan tentunya juga yang sudah berbuah. Nah, jadi untuk perawatan itu sebenarnya secara keseluruhan itu hampir sama. Nah, langkah yang pertama itu langkah awal ketika sudah memasuki musim penghujan adalah upayakan untuk pH tanah itu stabil. Ini kemarin pada saat awal-awal musim hujan ini sudah ditabur dolomit. Jadi kalau di sini lebih menggunakan dolomit. Sebenarnya bisa menggunakan kapur yang lain, itu kapur mil juga bisa, kapur yang untuk material bangunan. Tapi kekandungannya hanya CaCO3. Sementara untuk dolomit itu CaCO3 dan juga ada magnesiumnya. Jadi kalau saya pribadi itu lebih memilih ke kapur dolomitnya karena ada unsur atau kandungan magnesiumnya. Dan ini usia yang sekitar 2 tahun lebih 1 bulan. Saya sudah tadi tanyakan ke Mas Trikun. Dan untuk hari ini saya tidak ditemani Mas Angga karena Mas Angganya sedang trip Pulau Jawa. Jadi buat teman-teman yang mengikuti Mas Angga, kegiatan Mas Angga itu sekarang masih berada di Pulau Jawa. Nah, itu yang pertama, pemberian kapur dolomit tujuannya adalah pH agar tetap stabil. Kemudian ketika nantinya kita memberikan pupuk itu bisa terserap dengan baik oleh pohon durian itu sendiri. Karena ketika pH tidak stabil atau drop, yang menjadi masalah ketika kita berikan pupuk bukan terserap oleh pohon, tetapi terserap oleh jamur patogen. Itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin pH-nya dinetralkan dulu, karena bisa dilihat dengan kondisi ketika pH drop itu indikasi awal biasanya daun menguning, kemudian kusam, jadi tidak, kondisi pohon itu tidak seperti biasanya lah. Ini alhamdulillah nih sudah bagus duri hitamnya. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau pertumbuhannya normal bisa sekitar 1 sampai 2 tahun lagi dilakukan program pembuahan. Kita nanti juga lihat yang blok sawahnya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah upayakan untuk drainase lah ya. Ini memang menjadi perhatian selanjutnya kalau menurut saya. Jadi ketika curah hujan tinggi, insya Allah akan lebih aman. Jadi air itu tidak menggenang di bagian pokok batang ya, atau di bawah kanopi daun. Jadi lebih aman
kondisinya. Ini insya Allah nanti semuanya dilebar nih, sementara belum. Jadi diutamakan mungkin untuk blok yang sawah karena curah hujan cukup tinggi. Kalau ini kan di bagian atas, jadi insya Allah masih aman. Nah ini juga diperlebar lagi, diperdalam lagi untuk saluran pembuangan. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah upayakan untuk dilakukan pelebaran busut atau gundukan. Nah di sini sudah dilakukan. Sebenarnya untuk pelebaran sendiri ini menyesuaikan ya. Jadi kalau kemarin ini memang pas di bawah ujung kanopi ujung daun. Jadi di sini kemarin kurang lebihnya, kemudian sekarang sudah diperlebar lagi. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bisa lebih kedepannya bisa lebih sehat lagi nih. Insya Allah ya. Ini udah mau muncul terubus. Ini kondisi sekarang usia 2 tahun. Kemudian kondisi tanah, jenis tanah seperti ini. Jadi cadas berbatu lah ya. Jadi kalau tanaman subur itu tidak semata-mata karena subur tanahnya. Jadi tinggal bagaimana kita menjadikan tanah itu subur kembali dan pohon pun tumbuh dengan bagus, dengan sehat, insya Allah tanpa halangan. Nah mungkin itu yang kedua, jadi upayakan untuk drainase, kemudian pelebaran busut. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya atau langkah yang ketiga, kalau di Lojinawi Farm ini atau di tempat Mas Angga, kebun Mas Angga ini, untuk langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk nantinya. Jadi sementara kita dilebarkan dulu. Nah nanti setelah selesai semuanya baru diberikan pupuk. Dan biasanya untuk pemberian pupuk sendiri nantinya akan diberikan pupuk kohe atau kandang. Pupuk kohe kotoran hewan kambing biasanya. Tentunya kalau teman-teman mau menggunakan kohe, upayakan kohe yang sudah fermentasi ya, agar lebih aman untuk menghindari jamur patogen, mengingat ketika masuki musim penghujan. Dan juga tentunya kalau di sini itu biasanya ditambahkan dengan abu sawit yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi diberikan juga nantinya abu sawit melingkar, tujuannya agar pertumbuhannya lebih optimal lagi, terutama untuk bagian pembesaran batang mungkin ya kalau menurut saya. Jadi karena dalam abu sawit itu terkandung kalium yang mana ketika masa vegetatif itu bagus untuk pembesaran batang. Oke, kita lihat lanjut yang bagian bawah. Nah ini Masya Allah sebenarnya sudah cukup menurut saya besar lah dibandingkan dengan yang saya tanam di depan rumah itu. Yang saya tanam di depan rumah sudah 3 tahun, tapi usianya segini, ini masih 2 tahun. Ini kurang lebih sekitar 1, 2, 3, hampir 4 meter mungkin kurang lebih. Ini nantinya juga bakal dilebarkan, kemudian drainasenya diperlebar lagi. Dan untuk bibit ini sudah tinggal sisa-sisa. Ya alhamdulillah setelah panen kemarin itu banyak yang mencari bibit juga. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin jauh dari Lojinawi, untuk sementara untuk saat ini mohon maaf ya belum bisa belum bisa kirim bibit untuk jarak jauh, dan ini masih sisa-sisa buah. Salah satunya adalah bawor. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi, salah satunya adalah diberikan kapur dolomit. Nah ini yang putih-putih ini kapur dolomit sudah ditabur karena itu sudah selesai ya, sudah artinya pasca panen mungkin nantinya bakal dilakukan pruning, jadi agar bisa nanti muncul tunas baru, dan tentunya ranting-ranting yang kurang bagus itu akan dibuang. Nah sementara untuk pelebaran yang sudah berbuah ini sementara mungkin sampai ukurannya kayaknya batasnya sampai segini nih.
Kalau pernah saya tanyakan ke Mas Angga, mungkin ketika ditambahkan tidak terlalu banyak ya, mungkin karena jaraknya sudah berdekatan dengan pohon sebelah. Ini yang duri hitamnya, ini bunga terakhir nih. Masya Allah, masih ada ini. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia bagian atas. Dan alhamdulillah hasilnya untuk musim kali ini cukup memuaskan. Nah, ini kita akan lihat blok sawah. Blok sawah ini usianya bervariasi juga kalau menurut keterangan Mas Angga kemarin itu. Ada yang 2,5 tahun, bahkan sudah ada yang 3 tahun. Ini blok yang sawah nih ya. Masya Allah. Kalau di kamera cakep nih kelihatannya. Bersih, kemudian bagian busutnya cukup lebar. Dan coba ke bawah. Untuk tenaga kerja ini ada tambahan sekitar 2 orang kurang lebih. Baik, untuk yang selanjutnya yang sudah kita bahas tadi, ada pemberian kapur dolomit, kemudian pelebaran busut, bahkan memperbaiki drainase, kemudian pemberian pupuk, salah satunya menggunakan pupuk kandang atau puhe. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk pruning menyesuaikan ya. Jadi kemarin sudah secara keseluruhan sudah di pruning. Jadi kalau pruning tidak ada patokan khusus, jadi harus seperti apa, jadi tentunya menyesuaikan kondisi pohon, daun, terlebih ketika memasuki musim penghujan itu rawan dengan jamur patogen, jadi diupayakan untuk bagian dalam tidak terlalu lembab. Nanti biasanya juga dilakukan pemotongan rumput, ini musangkingnya. Insya Allah cukup besar. Ini tanahnya kalau dari sini kita lihat, nah itu dia. Ini tanah sawah nih ya. Jadi alhamdulillah walaupun dia tanah sawah, tetapi dengan perlakuan yang cukup intensif oleh Mas Angga dan juga tim Loh Jinawi, alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus dan signifikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyemprotan atau spray untuk pencegahan hama, baik itu jamur ataupun serangga. Jadi diupayakan juga rutin. Kalau di Loh Jinawi Farm ini, kalau saya lihat untuk pencegahan hama itu sekitar 10-14 hari sekali, kurang lebih ya. Tinggal melihat kondisi serangan hama itu signifikan atau tidak. Dan ini cumasi, ini atau yang satunya kalau tidak salah, ini insya Allah musim depan bakal dilakukan program generatif ya. Kondisinya sudah cukup bagus. Masya Allah, ini cumasinya Loh Jinawi. Mudah-mudahan tahun depan atau musim berikutnya ini bisa dibuahkan. Jadi untuk insek dan fungi menyesuaikan lah ya. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri sih lebih menggunakan antrakol bisa untuk fungisidanya, kemudian di rolling dengan nordok. Kalau nordok tunggal itu nordok bisa 1 bulan sekali saya pakai. Alhamdulillah kondisi durian saya pun untuk jamur upas terutama ya, itu alhamdulillah aman. Inseknya bisa pakai
Starban, bisa Marshall, bisa Sidametrin. Tinggal menyesuaikan hamanya, apa serangan hamanya. Oke, dan ini nanti insya Allah bakal diperlebar. Jadi memang langkah awal yang cepat harus ditangani adalah blok yang sawah ini, karena mengingat curah hujan tinggi, dikhawatirkan air dari atas cukup besar, jadi agar bisa lebih aman. Ini blok yang bagian selatan. Ini masih sekitar usia di bawah 1 tahun lah, kurang lebih. Ini duri hitam. Ini itu juga duri hitam. Oke, jadi itu tadi seputar perawatan durian di Loh Cinawi Farm. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dan jangan mudah menyerah ketika pohon duriannya belum berbuah. Saya juga belum berbuah yang di depan rumah atau belakang rumah. Nah, tentunya mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini semoga bisa membantu sedikit teman-teman yang mungkin masih mengalami kesulitan. Jadi nanti ke depan kita bagikan lagi seputar perawatan durian baik yang di sekitar rumah ataupun di Loh Cinawi Farm. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.